Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Rizky, NIM 2008 202048. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Yang pertama, tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia, yaitu terdapat dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah yang berbunyi, Rodi ini laisalahu min siyamihi idal ju'u, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Yang kedua, berkata keji. Orang yang berkata keji alias rofats atau mempunyai pikiran kotor yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa menjadi sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Yang ketiga, mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia, demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri, cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Inni shahim. Jika ada yang mengajak berkelahi sahaja kita bisa menahan diri, bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, bahkan puasanya bisa menjadi sia-sia. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima ini ada ghibah. Ghibah itu bisa membuat puasanya menjadi sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat, dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka, siksa untuk orang ghibah juga seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang keenam, berdusta. Secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang kedelapan, fitnah. Membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang lain tersebut, dan jika ia mengetahuinya orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga bisa membuat puasanya sia-sia. Yang kesembilan, korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah dalam hadits wal amala bihi. Korupsi selain merupakan dosa besar juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Yang kesepuluh, maksiat. Keseluruhan maksiat menjadikan sebab puasa sia-sia, karena kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di sepanjang waktu. Jadi kaitannya dengan maqasid syariah ini adalah hifzul akli atau memelihara akal. Hifzul akli ini tidak berhenti hanya menjaga saja, namun
mengoptimalkan pemikirannya kepada hal yang benar dan tepat. Akal adalah salah satu komponen yang dimiliki manusia untuk menentukan kehidupan di dunia dan di akhirat. Akal itu berharga, maka harus dijaga. Allah itu menjadikan sesuatu berharga dan banyak manfaatnya apabila dilihat dari seberapa banyak hal tersebut memberikan manfaat kepada manusia. Jadi contoh dari hifzul akli ini adalah berkata keji atau mempunyai pikiran kotor. Orang yang berkata keji atau mempunyai pikiran kotor yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya akan menjadi sia-sia. Jadi kita itu harus memelihara akal kita agar pikiran kita itu terhindar dari pikiran-pikiran negatif dan pikiran kotor. Oleh sebab itu kita harus menjaga akal kita agar kita terhindar dari kemaksiatan dan jalan yang tersesat gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.